I like to say I'm okay, but I'm not. I try, but I fall. Close my mind, turn it off. But I can't be sober, I cannot sleep. You've got your peace now, but what about me? Thought we had the time, had our lives, now you never get older, older. Didn't say goodbye, now I'm frozen in time, getting colder, colder. One last word. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di Gereja Paroki Santa Maria La Salle Juwana ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Romo Lukas Heri Purnawan MSF yang kami hormati, sebagai wakil keluarga dari Bapak Leli Indarto dan keluarga Bapak Wiatno Prasojo, perkenankanlah kami menyerahkan putra dan putrinya, yakni Anastasia Salimorisa Indarto dan Stefanus Landung Budi Prastyo, ke hadapan Romo untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi, serta didukung oleh doa restu saudara-saudari yang hadir di sini. Untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada gereja untuk melangsungkan tugas yang suci ini. Semoga dengan perantaraan gereja pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha. Mempelai berdua yang berbahagia, atas nama gereja saya akan memohonkan berkat Tuhan untuk menyucikan kasih Anda berdua dalam dengan hati agar pantas diterima rahmat Tuhan. Amin. Ini. Boleh nak liturgi ya? Cari ke liturgi. Depan ya? Depan aja.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, selamat siang berkah dalem. Bersama sukacita kegembiraan hati dari calon mempelai, yakni Stefanus Landung, Budi Prasetyo maupun Anastasia Sali Murisa Indado, kita berkumpul di tempat ini juga bersama keluarga besar yang berdoa mendukung calon mempelai ini. Kita hadir di rumah Tuhan untuk menyaksikan bagaimana kedua saudara-saudari kita ini. Mohon rahmat Allah agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sebuah sakramen, yakni tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka, baik siang maupun malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan diri. Oleh karena itu, agar layak kita merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini, mari kita bersama mengaku segala dosa-dosa dan kerapuan kita, agar kita sungguh layak untuk menghadap Allah. Kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan ini. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan perkawinan suci yang akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik ini. Kita hening, kita mengalami sentuhan kasih dan kerahiman Allah Bapa. Kita memohon Roh Kudus untuk menyucikan hati kita, agar kita layak untuk melanjutkan misteri penyelamatan Tuhan dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua mempelai ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayati dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara,
Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Posibel
tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mempelai berdua yang terkasih, Landung maupun Sali, juga keluarga besar dari calon mempelai berdua, keluarga Bapak Leli Indarto dan juga keluarga Bapak Wiyatno Prasojo yang terkasih. Sebagai keluarga besar, tentunya Anda semua bersukacita karena hari ini menyaksikan anak-anak kita berani untuk menghadap altar Allah, mewujudkan apa yang telah mereka dalami selama ini, yakni mengangkat cinta yang manusiawi ke dalam tataran ilahi. Tidak hanya keluarga besar, bahkan juga teman-teman, umat, semua berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan bagaimana Landung maupun Sali akan mengikrarkan komitmen mereka di hadapan Allah untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Sakramen adalah tanda dan kehadiran keselamatan Allah. Lebih mudahnya begini, sakramen adalah tanda yang insani, tetapi di dalamnya melambangkan sesuatu yang adikodrati. Lambangnya insani, tetapi di dalamnya ada unsur ilahi yang bekerja. Itulah sakramen. Seorang anak dibawa ke gereja, kemudian sama Romo dibaptis, ada air yang mengalir, kemudian Romo mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya begitu. Ada tandanya, kelihatan mata. Ada tanda yang insani, tetapi di dalam iman kita ini bukan hanya soal air mengucur di dahi, kemudian ada kata-kata, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak. Saat itu juga anak itu diangkat menjadi anak Allah.
Ketujuh sakramen semua melambangkan itu. Tetapi yang paling khas dari 7 sakramen itu adalah sakramen perkawinan. Karena yang membuat mereka menjadi sakramen adalah mereka sendiri. Oleh karena itu sering disebut saling menerimakan sakramen perkawinan antara landung dan sali. Itu yang paling khas di antara 7 sakramen. Saya menerima sakramen imamat, tetapi saya membutuhkan seorang uskup untuk menumpangi saya sehingga saya diangkat menjadi imam Allah. Butuh orang lain. Orang yang sakit membutuhkan sakramen minyak suci, butuh romo, kemudian datang mengolesi minyak suci yang diberkati Tuhan, kemudian. Tetapi sakramen perkawinan khas karena mereka sendiri yang saling menerimakan sakramen perkawinan. Romo hanya peneguh. Di hadapan di belakang romo itu ada jutaan umat yang menyaksikan kalian berdua untuk bisa mengikrarkan di hadapan Allah. Itu romo peneguh. Diwakili oleh umat yang hadir di tempat ini. Oleh karena sakramen adalah tanda yang kelihatan tetapi melambangkan sesuatu yang tidak kelihatan, sama. Janji kalian nanti di hadapan Allah ketika kalian berdiri di hadapan Allah, di hadapan romo dan 2 saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya sali mengambil engkau landung menjadi suamiku dan dalam itu bukan hanya kata-kata biasa. Tetapi itu yang membuat kalian menjadi sakramen. Orang Jawa bilang ujar. Kalau orang Jawa bilang mengatakan ujar, aku ora ujar, ora kaul. Nek ngatakan ujar itu bukan hanya bunyi A B C D keluar dari mulut kita, tidak. Bahkan orang Jawa mengatakan kalau wis ujar itu berarti disaksikan oleh semesta alam ini mendengarkan apa yang kita ucapkan. Artinya sali dan landung nanti ketika saling mengungkapkan pernyataan kesepakatan untuk bersatu di dalam Tuhan sebagai suami dan istri, ingat bahwa kalian mengucapkan ujar itu. Dan itu disaksikan oleh umat dan Allah sendiri. Dan syukurilah bahwa hidup panggilan kita itu hidup panggilan yang dipilihkan oleh Allah, bukan kita yang milih, dipilihkan oleh Allah. Yohanes 15:16 dengan jelas sekali dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tinggal tetap. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Panggilan saya menjadi seorang imam, panggilanmu menjadi hidup dalam keluarga itu sungguh-sungguh dipilihkan oleh Allah. Dan karena dipilihkan oleh Allah, yakinlah saja landung dan sali rahmat Allah lebih dari cukup agar kita mampu untuk bisa menjalaninya. Banyak contoh-contoh kedua orang tua kalian dengan setia dalam suka dan duka. Setia. Jangan berpikir wah iso ora yo nganti mati. Tuhan akan memberikan rahmat yang lebih dari cukup karena Dia yang memilihkan panggilan kita itu sendiri dan Dia yang telah menetapkannya. Dia pasti akan membantunya dengan karunia dan rahmatnya sendiri. Bapak Ibu, saya itu kenal lama dengan Mas Landung ini. Dia dengan gerombolannya, yang lektor tadi ya gerombolannya itu. 2 tahun saya bekerja di paroki Purwodadi waktu itu. Selama 2 tahun itu Bapak Ibu bisa bayangkan jarak jauhnya dari paroki Purwodadi dengan Juwangi yang sekarang baru viral-viral itu. Setiap saya tugas misa di sana, ya landung itu dan bersama Mas Bowo dan juga teman-teman yang lain selalu mengantarkan saya pulang. Memastikan kalau saya sampai di rumah dengan selamat, tidak nyeleweng-nyeleweng orang ngalor ngidul, tidak jatuh, tidak tibo. Setiap saya tugas di Juwangi, padahal jaraknya jauh sekali, saya sudah selalu mengatakan, wes rasah diterke, mereka tidak mau, saya harus ngantar romo.
dan mereka naik motor. Mereka tuh UMK yang kuatnya minta ampun. Saya pindah ke Wonosari, mereka datang ke Wonosari, nggo seragam ke Gua Maria dan sebagainya. Luar biasa. Saya kira semangat semacam itu perlu ditumbuhkan juga ketika Sali dan Landung ya itu menjalani hidup perkawinan, memastikan bahwa aku akan sampai sana dengan selamat. Ya. Di dalam lagu Mada Bakti itu kan disebutkan toh, semoga bahtera menuju tujuan, ya, bawa berkat dan pengharapan, semoga kalian rukun dan setia, saling cinta selamanya. Ibarat bahtera, sebuah perahu dibangun, sebuah perahu itu dibentuk supaya sampai ke tujuan. Buat apa membuat perahu? Ya apalagi di daerah Juwana ini banyak perahu. Buat apa membuat perahu kok hanya untuk tenggelam? Disengaja untuk tenggelam di tengah lautan? Tidak. Tujuan orang membuat perahu supaya orang bisa mengantar bahtera ini sampai ke seberang sana. Semoga bahtera sampai ke tujuan. Tapi tidak hanya sampai tujuan, artinya pokoknya asal sak jerone urip terus menerus sampai mati, tidak hanya semacam itu minimalis. Tapi selama menghayati hidup itu, kalian harus membawa berkat. Buah-buah dari sakramen perkawinan yang kalian ikrarkan ini, yang menantikan buah dari hidup perkawinan siapa? Bukan pertama-tama orang tua, bukan umat, bukan romo, pertama dia yang telah memilihkan hidup panggilan kalian itu. Yang pertama menantikan buah dari hidup panggilan keluarga yang sudah kalian ikrarkan itu adalah Allah sendiri yang telah memilih kalian dan menetapkan kalian supaya kau pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tinggal tetap. Sali dan Landung yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, banyaknya keluarga Hadetolan, teman-teman yang datang di sini, tentunya semoga membuat kalian yakin banyak orang yang mendukung, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang juga berharap supaya kalian tetap melekat di dalam firman Tuhan, menjaga iman selama-lamanya sampai mati. Ya. Saya tuh ingat ketika di Purwodadi dulu, ya, memasuki masa Prapaskah, lah Landung waktu itu masih kecelakaan, batuke moncrot. Kemudian dia pengen menerima abu, wah jane ya rapat ya wajib banget, tapi ya demi Landung ya sudah, saya dari gereja tuh ngeterke awu, mulai sih mergo dhek kepengen membuka masa Prapaskah itu dengan abu jauh-jauh, nek misal udah masuk akal nggawa awu itu Bapak Ibu, nggawa awu, nggawa Landung itu, ya, karena dia di rumah baru aja jatuh, ya. Artinya kehidupan iman yang selama ini kalian bangun, ya, hal sifatnya rohani dikembangkan terus menerus, ya. Di dalam jatuh bangun nantinya, ya, ingatlah bahwa Tuhan harus dilibatkan, ya seperti kamu itu, ya. Artinya jane ming tondo awu tanda Prapaskah ning kepengin nompo karena kepengin aku buka masa Prapaskah, waduh ngeterke awu gue mulai si batuke andung waktu itu, gitu. Itu artinya dalam suka dan duka, dalam apapun juga, di dalam kesulitan nantinya, hal-hal yang sifatnya rohani harus dilibatkan. Tuhan Yesus harus dihadirkan terus menerus di dalam hidup kalian, karena itu kekuatanmu, ya. Dan hendaknya juga kalian saling melengkapi. Di dalam Injil dikatakan kalian sudah tidak menjadi dua lagi, satu dan satu sama dengan satu. Di dalam Injil dengan jelas sekali Yesus mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 1 tambah 1 sama dengan 1 di dalam hidup perkawinan.
Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagi Landung yang terpenting, bagi Sali juga yang terutama adalah saling melihat Allah di dalam diri pasangannya. Aku tidak sempurna, aku juga menikah dengan orang yang tidak sempurna. Maka mari kita saling menyempurnakan agar di dalam hidup perkawinan kita itu menampakkan wajah Allah. Tetapi kalau aku sempurna, kamu tidak sempurna, biasanya akan bubar. Mari kita bersama, sama-sama sekeng, sama-sama rapuh, karena ini sandangan yang wong manungso, sama-sama kita ini berdosa, sama-sama rapuh. Aku tidak sempurna, aku juga menikah dengan orang yang tidak sempurna. Maka marilah kita saling menyempurnakan supaya wajah Allah itu nampak dalam hidup perkawinan kita ini. Ini penting sekali Sali dan Landung untuk dihayati semacam itu. Kalian adalah sakramen yang menandakan kehadiran Allah. Maksudnya supaya apa? Supaya orang itu bisa bertemu dengan Allah dengan melihat perkawinan kalian. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Mengapa perkawinan Katolik selamanya tidak akan bisa diceraikan berabad-abad? Akan semacam ini supaya kalian bisa menampakkan wajah Allah itu. Mengapa kalian tidak bisa terceraikan? Karena Tuhan Allah itu sejak awal dunia sampai akhir dunia nanti tidak pernah yang namakan menceraikan manusia. Itu Allah kita. Sedetik saja kita diceraikan oleh Allah, tidak ada shalom, tidak ada keselamatan, tidak ada yang namanya keselamatan sejati. Lihat sejarah keselamatan. Berulang kali Allah menyelamatkan umatnya, berulang kali umatnya menolak rahmat Allah itu. Ada nabi dibunuh, datang lagi nabi dibunuh lagi oleh umatnya, datang lagi dibunuh lagi umatnya. Bahkan putranya sendiri, ya firman Allah yang menjelma menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, dibunuh oleh Allah, di umatnya lagi. Apakah kemudian Allah, sudah aku menceraikan manusia, aku mau hancurkan manusia? Apakah begitu Allah? Tidak. Dia mengutus Roh Kudusnya bahkan untuk menemani manusia sampai akhir zaman. Allah sedetik pun tidak pernah akan menceraikan manusia. Itulah mengapa tugas kalian itu berat tapi juga diberkati oleh rahmat, karena menggambarkan Allah yang semacam itu. Mengapa aku tidak boleh menceraikan engkau? Karena iman kita, Allah juga tidak pernah menceraikan manusia. Bukankah kita yang kita teladani adalah Allah sendiri? Bukankah yang kita teladani adalah kasih dan kerahiman Allah bagi kita? Oleh karena itu berangkatlah Sali dan Landung dari pengampunan. Mengapa banyak keluarga sekarang itu bubar? Karena satu tidak mau mengampuni yang lain. Sekali lagi berangkatlah bahwa aku gak sempurna, kamu juga gak sempurna, yuk kita saling menyempurnakan. Kalau apapun ada pengampunan, selalu ada jalan di situ. Saudaraku Landung dan saudariku Sali yang terkasih, kalian memang tidak akan bisa terceraikan lagi, ya, karena menggambarkan Allah yang demikian, Allah yang setia, Allah yang kekal cintanya pada manusia. Berulang kali Romo mengatakan, coba bayangkan kata-kata Romo ini. Kamu bisa membayangkan enggak kata-kata Romo ini mengapa kalian harus menjadi sakramen? Menggambarkan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Allah kita itu Allah yang kekal kasih setianya, abadi, langgeng, lono, kekal cintanya pada manusia. Seperti perkawinan dia itu loh yang 2 bulan sudah cerai. Itulah Allah kita, cintanya langgeng seperti pasangan suami istri yang 2 bulan sudah bercerai itu. Itulah cinta Allah semacam itu. Bukankah itu sulit sekali kita membayangkan? Bukankah kita sulit? Oh, kalau begitu cinta Allah pada manusia hanya 2 bulan. Wong aku suruh melihat pasangan suami istri itu. Tetapi bayangkan dengan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, cintanya Allah pada manusia itu kekal abadi selama-lamanya. Seperti perkawinannya
Mas Landung dan Mbak Sali itu ada padudon, ada regejegan, tapi yang enggak pernah yang namanya sampai kemudian bercerai. Karena selalu ada pengampunan. Oh, Allah semacam itu ya. Semacam itu. Kadang Allah marah pada manusia tapi enggak pernah sampai menceraikan manusia. Karena selalu ada pengampunan dan cintanya kekal. Karena itu sifat Allah sendiri tidak bisa mengingkari kasih setianya sendiri. Itulah tugas berat dari kalian. Menggambarkan Allah yang cintanya selama-lamanya kepada manusia dari tanceping jagat nganti purwaning pungkasaning zaman mengko. Digambarkan dalam hidup perkawinan kalian. Itulah mengapa di dalam hidup perkawinan kalian ya nanti bisa dicari cara bagaimana mengisi hari-hari itu dengan kasih yang nyata ya, kasih yang nyata. Memang ya, mudah orang jatuh cinta tapi sulit orang membangun cinta. Jatuh cinta itu gampang, 10 menit jadi ya. Orang jatuh cinta itu. Karena apa? Orang jatuh cinta itu tidak pernah melihat keburukannya. Apalagi dalam pandangan pertama, orangnya menarik gini, enggak terpikir tentang sifatnya piye, nantinya keburukannya bagaimana ya. Orang mudah untuk jatuh cinta karena orang tidak sempat memikirkan di balik si dia itu keburukannya piye, perangannya bagaimana, pokoknya hanya melihat sesuatu yang nampak saja. Tetapi sulit untuk membangun cinta. Jatuhnya gampang. Jatuh cinta itu mudah. Tapi membangun cinta itu sulit. Karena apa? 24 jam, 7 hari harus bersama dengan orang yang ada di sampingku itu. Aku tahu betul perangannya, aku tahu betul keburukannya, aku tahu betul sifat buruknya, tapi aku harus setia dengan dia. Membangun cinta itu lebih sulit daripada jatuh cinta. Jatuh cinta terkadang tidak memikirkan dia ingin duwe perangai apa, ya. Belum ngerti. Ya. Oleh karena itu dari jatuh cinta itu sebagai cara Tuhan membuat kalian saling mengenal, kemudian mulai berangkat membangun cinta dengan cara-cara yang kreatif, kasih yang produktif, kasih yang sederhana ya. Mungkin bisa dibuat sesuatu yang dimulai di hari ini. Mungkin hal yang sederhana yang bisa kalian buat ya. Mungkin Sali bisa belajar dari Bapak Ibu ya, bagaimana membangun cinta itu ya. Ya, ada di Inggris itu ada satu pasangan yang sejak dari perkawinan pertama sampai umur 80 tahun itu selalu memberikan bunga. Hal yang sederhana, bunga, setiap hari memberikan bunga untuk istrinya. Ya, itu luar biasa, sampai 80 tahun tidak pernah kosong sama sekali, selalu memberikan bunga. Ya, beli bunga kemudian diberikan pada istrinya sejak tahun pertama pernikahan. Ya. Sehingga kendati marah-marah tetap itu menjadi habitus, menjadi kebiasaan memberikan bunga kepada istrinya. Sehingga itu menjadi sebuah cerita dan kisah yang sangat-sangat menyentuh sekali. Berusahalah untuk saling mengasihi, karena itu yang terutama di dalam iman kita. Mewujudkan iman kita dengan kasih yang nyata. Lihat di dalam bacaan yang pertama, bacaan yang sudah kalian pilih sendiri di dalam bacaan hari ini, baris yang terakhir. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Luar biasa ya. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar adalah kasih. Dan itu bisa diwujudkan dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan dengan wujud nyata, saling mengasihi ya. Mungkin dengan selalu mengatakan kamu anugerah terindah bagiku setiap malam begitu terus menerus ya. Silahkan itu kalian sendiri yang pasti akan bisa menggunakan cari cara bagaimana mengikat cinta itu, menumbuhkan kasih itu ya. Atau kemudian karena ini hari Jumat, jadikanlah Jumat ini menjadi Jumat kasih misalnya. Setiap hari Jumat, karena kalian menikah hari Jumat ya, mungkin kalian menamai Jumat kasih. Pokoknya setiap hari Jumat yuk kita kemana, ke piknik kemana, ke Bleduku atau ke kemana sing paling celak sini ya. Ya, atau kemana
Ika Jumat tadi gitu. Nah, mungkin hari Jumat kalian jadikan Jumat kasih atau Jumat kasih sayang. Ya, artinya setiap hari Jumat kalian diingatkan, oh kita tuh dulu nikah hari Jumat, yuk kita buat acara apa, kemana gitu, makan bersama. Itu menjadi rutin misalnya sampai selama-lamanya. Carilah cara-cara yang kreatif untuk saling mencintai itu. Romo akan menambah sukacita kalian dengan menyanyi, karena mereka senang nyanyi juga. Saya akan menyanyi lagu Kasih Panjang Sabar dan Murah Hati. Mungkin saudari organis dan kor bisa dicoba-coba diraba-raba. Kemudian humming itu isolah. Jiner coir itu jelas ya. Jiner choir ini mengapa disebut jiner? Karena sering malam-malam mereka seperti jin kalau di gereja sehingga mereka ngambek. Ya, jiner, ya, choir. Nada dasar D, coba. Ya, D coba. Humming ya, nanti humming diraba-raba. Ya, 3/4. Kasih panjang sabar dan murah hati, lembut jujur dan rendah hati. Kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berkorban, berharap sungguh saat kau berseru berjalan dalam terang kasih-Nya, bertahan di dalam segala hal. Tuhanlah kekuatanku. Amin. Kasih panjang sabar dan murah hati, terus humming selama Romo nyanyi terus. Kasih panjang sabar dan murah hati, lembut jujur dan rendah hati. Kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berkorban, berharap sungguh saat kau berseru berjalan dalam terang kasih-Nya, bertahan di dalam segala hal. Tuhanlah kekuatanmu.
kasih, panjang sabar, dan murah hati, setia dan rela berkorban, setia dan rela berkorban, setia dan rela Itu Sali Landung ya. Mari berjalan dalam terang kasih-Nya. Bertahan dalam segala hal. Tuhanlah kekuatanmu. Ya, jangan takut, ada rahmat yang tercurah dari Allah untuk kalian. Saudara sekalian, kini sampailah kita pada peneguhan perkawinan. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang ke altar ini untuk meneguhkan pernikahan di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar kalian sanggup untuk selalu saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya persilakan supaya kalian berdua menyatakan keinginan kalian tersebut di hadapan para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini. Kami persilakan. Romo yang kami hormati, telah lama kami belajar saling terbuka dalam kebersamaan penuh harapan. Kami percaya Tuhan telah mempertemukan kami berdua, dan kini kami bersepakat memperteguh cinta kami sebagai pasangan hidup yang tak akan terpisahkan lagi. Maka kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut adat Gereja Katolik dan mengukuhkannya dengan sakramen perkawinan. Terima kasih atas tekad teguh kalian. Sebelum meresmikan kalian, perkenankanlah saya mengajukan pertanyaan kepada para saksi sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara dan hukum Gereja Katolik? Sejauh pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh karena itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai ini. Terima kasih. Mempelai berdua setelah mendengar niat tulus kalian dan setelah melakukan penyelidikan yang dikuatkan dengan pernyataan para saksi, maka kini tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Sekarang nyatakanlah kesungguhan hati kalian berdua dengan menjawab pertanyaan saya berikut ini. Stefanus Landung Budi Prasetyo, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Iya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Stefanus Landung Budi Prasetyo, bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Iya, saya bersedia. Stefanus Landung Budi Prasetyo, bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Iya, saya bersedia. Untuk calon mempelai wanita, Anastasia Sali Morisa Indarto, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Anastasia Sali Morisa Indarto, bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Anastasia Sali Morisa Indarto, bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudari
dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan Stefanus Landung Budi Pastio dan Anastasia Sali Morisa Indarto ini. Saya persilakan calon mempelai saling berhadapan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilakan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Stefanus Landung Budi Prastio memilihmu, Anastasia Sali Morisa Indarto, menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan di waktu sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidupku. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Anastasia Sali Morisa Indarto, memilih engkau, Stefanus Landung Budi Prasetyo, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidupku. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa perkawinan saudara Stefanus Landung Budi Prasetyo dan saudari Anastasia Sali Morisa Indarto yang telah diresmikan ini adalah sah menurut hukum Gereja Katolik dan sah pula bagi negara. Semoga sakramen perkawinan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.